tiang yang budiman? Jawab. Wah, weh. Ya. Perkenalkan, tiang G Alim, tiang berasal dari Bali. Mungkin di sini teman-teman terutama di luar Bali bingung kenapa tiang bilang diri saya tiang. Bukan tiang bendera ya, bukan tiang listrik, bukan tiang-tiang yang ada di jalan itu, bukan. Tiang dalam bahasa Bali artinya saya. Jadi izinkan saya karena saya ini sangat mencintai budaya-budaya lokal jenius saya itu Bali Tulen. Bagi yang cinta Indonesia, tiang minta tepuk tangannya. Tiang juga cinta sama Indonesia, kayak perasaanku sama kamu. Sarahe. Tapi tiang sangat tidak cinta dengan pemerintahannya yang korupsi. Korupsi, guys. Korupsi dari zaman dulu itu sudah ada. Mungkin korupsi nanti akan kita buatkan hak cipta di Indonesia. Karena kenapa? Korupsi sudah menjadi budaya Indonesia, guys. Tapi nanti kalau korupsi itu diambil sama negara tetangga, jangan marah ya. Karena kenapa? Hei, lo ngapain ngambil korupsi? Korupsi kan budaya saya. Malu deh kalau kayak gitu. Sebagai abdi negara yang baik dan benar, apalagi saya sebagai ASN di Kementerian Agama, sangatlah menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah ada dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ikhlas beramal, bersih melayani dengan tulus dan ikhlas. Tapi kemarin saya baca di websitenya ya guys, aslinya sih nggak tahu itu kayak gimana. Tapi saya yakin di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ini bersih, saking bersihnya, bersih di dalam dan bersih di luar. Jangan lupa mencuci pakai rinso biar bersih. Ngomong-ngomong tentang korupsi, jadi saya ingat dengan adik-adik saya yang ada di rumah. Sama-sama mau disuapin. Bedanya kalau anak kecil suap nasi, kalau pejabat-pejabat yang korupsi itu ya suap itu lah. Berbicara tentang Kementerian Agama yang tupoksinya melayani umat dengan tulus ikhlas, dibuktikan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu. Karena itu tujuannya agar masyarakat itu tidak tatap muka dengan pegawai-pegawai yang ada di kantor itu. Apalagi sekarang musim COVID-19. Kita harus social distancing, guys. Jangan dekat-dekat, nanti takut sayang. Dengan adanya PTSP, kita mempunyai program online system. Pada saat menerima permohonan yang dimohon dari masyarakat ke kantor, itu memang online system, guys. Tapi ujung-ujungnya amplop di atas meja. Tapi nggak tahu itu amplopnya isi apa. Mungkin isi rambutan, isi 500-an. Karena saya nggak tahu itu, kalau buka yang pegawainya itu nanti marah sama saya. Karena saya ini punya. Kayak gitu kan, saya melanggar aturan lagi. Bicara tentang Kementerian Agama, ada yang namanya istilah gravitasi. Salah. Maaf, karena saya agak blingsetan. Maklum hujan-hujan becek, guys. Gravitasi. Salah lagi, guys. Gratifikasi. Tapi jangan salah.
gravitasi itu ternyata mempunyai kesamaan, guys. Tapi samanya sih ya dikit-dikit lah. Gravitasi adalah daya tarik menarik yang menyebabkan benda itu jatuh dari atas ke bawah. Itu ditemukan oleh ilmuwan kita dari Inggris, yaitu Isaac Newton. Apa hubungannya sama gratifikasi? Oh, jelas ada. Gratifikasi itu adalah suatu pemberian yang diberikan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu yang diberikan kepada yang di atas lah. Bukan cicak ya, ya di atas lah pokoknya. Ternyata hubungan gravitasi dan gratifikasi itu erat sekali. Karena kenapa? Ketawa dong, capek ngomong. Hubungannya adalah ketika daya gratifikasi ini sangatlah besar, buah yang dari bawah tiba-tiba naik ke atas, bukan sulap, bukan sihir, tiba-tiba naik ke atas ke pohonnya, diterima oleh yang di atas. Setelah nikmat, makan buah, makan durian, nggak sama kulitnya ya guys, bahaya. Setelah itu, buah yang terlalu enak dimakan itu membuat mereka besar, membuat mereka kenyang. Besarnya itu sebesar bapak kepala kandang. Oh, tidak. Maksud saya besar. Karena mereka terlena dengan buah-buah yang diberikan oleh masyarakat itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Akhirnya mereka terpeleset, mereka kesleo. Ya, jatuh deh ke bawah. Makanya gravitasi deh dari atas ke bawah. Capek juga ya, berat juga kalau ngomongin korupsi ini, nggak ada habis-habisnya. Saya aja yang buat materi dari tahun Masehi hingga Orde Baru nggak selesai-selesai, apalagi pelakunya, guys. Susah namanya. Tapi satu pesan dari saya sebagai seorang komika yang baik dan budiman, bukan menggurui. Saya hanya memberi motivasi agar di Kementerian Agama ini kita harus benar-benar melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita. Seperti sekarang sudah ada WBK dan WBBN, wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tahu nggak dosanya korupsi itu paling besar apa? Oh, mungkin di sini belum ada yang korupsi ya, makanya dosanya baru tahu apa. Jadi dosa terbesar pejabat-pejabat yang OTT yang sudah ditangkap para KPK itu, dosanya itu membuat kita sok suci, guys. Karena kenapa? Saya contohkan, misalkan saya Mbak Putu dan ini beli gede. Mbak Putu bilang kayak gini, beli gede. Bapak itu udah ditangkap KPK loh. Hah? Masa? Ya ampun, hari gini masih korupsi. Kok masih aja ada korupsi ya? Iya loh, dosanya itu besar sekali. Dalam hati, saya nggak ditangkap. Kemarin saya nggak ditangkap. Dari guru ini, dari guru itu. Itu sih dalam hati. Woi, Tuhan itu punya CCTV, guys. Bukan Edi aja yang maju, Tuhan itu punya CCTV. Seharusnya kita Kementerian Agama kan sudah tahu Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat. Mungkin yang belum diambil oleh KPK sudah tahu mungkin kapan diambil ajalnya. Saya Alen dari Bali, terima